Baik, jazakumullah khairan katsir. Mohon izin hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar bersama-sama atas pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat, lancar, diberkahi segala aktivitas, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang dilakukan. By the way, kalau Allah mengizinkan, kita akan mempelajari bersama-sama tentang golden habit yang ketiga, yakni kebiasaan emas yang ketiga adalah ZIS atau zakat, infak, dan sedekah yang kita singkat dengan ZIS. Tapi sebelum itu, mari senantiasa hadirin kita terus memuji, bersyukur pada Allah sampai detik ini diberikan kesehatan, sampai detik ini masih diberikan senyuman yang sumringah, karena banyak kebaikan demi kebaikan terus Allah hadirkan dalam kehidupan kita sekeluarga besar. Bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan untuk punya paket dan kuota sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini by virtual Zoom di rumah masing-masing. Sedikit pun teman-teman yang dirahmati Allah, Allah nggak pernah memberikan kepada hambanya kecuali pasti yang terbaik menurut Allah. Pasti yang terbaik menurut Allah. Meskipun buat kita, ini kok begini ya, ini kok begitu ya. Mungkin kita agak kurang berkenan karena satu dan lain hal. Tapi ketahuilah Allah berfirman dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah berfirman, boleh jadi kita benci sesuatu, kita nggak senang, kenapa begini, kenapa begitu, wa huwa khairul lakum. Padahal itu sangatlah baik buat diri kita. Jadi apapun yang terjadi, selalulah kembalikan pada Allah, banyak-banyakin rasa syukurnya, dosis rasa syukur itu sedikit aja dia bisa mengobati banyak hal. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Semoga kita diizinkan istiqomah sampai kita Allah wafatkan, berpulang kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Perlu dicatat oleh teman-teman semuanya yang hadir dan saya secara pribadi, kita semuanya sama-sama belajar di sini. Catat baik-baik. Persiapkan kematian kapanpun, bahkan detik ini juga. Persiapkan kematian, bahkan detik ini juga. Nggak ada yang tahu teman-teman, apakah kita mengakhiri dengan menutup kafaratul majlis, ataukah di pertengahan kita lagi ngaji gini, Allah panggil kita pulang. Tapi yang pasti adalah satu hal. Kita semua pasti akan mati dan kita semua akan berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, kalau telah dijamin kita pasti akan mati dan berpulang ke pangkuan Allah, persiapkan dengan amal solih terbaik yang kita bisa persiapkan, sehingga nanti kita pulang ke pangkuan Allah membawa banyak bekal atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dari teman-teman Nasyatul Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan golden habit yang ketiga adalah ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Tentu tadi kami baru memuji Allah ya, terus kemudian kami sampaikan secara lisan bahasa Indonesia, kalau tadi bahasa Arabnya, kami sampaikan sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik. Zakat, infak, sedekah. Apa sih pengertian zakat, infak, sedekah? Banyak di antara kita tuh familiar banget kan sama hal ini. Zis tuh, zis waf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada tambahan wafnya wakaf. Tapi yang familiar itu adalah yang zisnya ini. Zakat, infak, dan sedekah. Saya mau bahas tentang, sebelum nanti secara definisi, saya mau bahas tentang perbedaannya dulu teman-teman. Apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Apa perbedaannya? Coba teman-teman, yuk biar kita lebih hidup. Saya pengen denger dong. Mungkin ada di antara teman-teman yang tahu apa perbedaan zakat, infak, sedekah.
Masya Allah. Luar biasa ini, rendah hati semua ini, Masya Allah. Apa perbedaannya? Ada yang bisa, ada yang mungkin berkenan menjelaskan? Bisa raise your hand. Zakat, infak, sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa emang. NA, rendah hati semuanya. Sama semua teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi dunia akhirat. Allah muliakan dunia akhirat bismillah. By the way, yuk kita bahas. Zakat itu hukumnya aja dulu. Hukumnya wajib. Ditinggalkan berdosa. Fix berdosa. Dan zakat juga termasuk di antara rukun Islam. Dari 5 perkara, salah satunya adalah zakat sebagai rukun Islam. Dan jadi secara hukum, zakat itu wajib hukumnya secara hukum. Kalau infak, apa hukumnya? Infak itu terbagi 2 lagi nanti. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Itu infak. Sedekah, apa hukum daripada sedekah? Hukum sedekah sunnah. Jadi yuk kita sama-sama ulangin. Zakat hukumnya wajib. Infak hukumnya wajib dan sunnah. Sedekah hukumnya sunnah. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah itu mutlak hukumnya sunnah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bicara daripada hukumnya dulu. Kok kenapa sih hukumnya kok beda-beda ya? Setahu saya itu infak ternyata, setahu saya itu infak tuh sunnah doang. Tapi ternyata infak ada yang wajib juga ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, zakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya Allah titipkan kepada mereka itu ada milik bagian pihak-pihak tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang miskin, yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Baik yang tidak mau meminta juga. Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai ayat 25. Jadi bicara teman-teman dirahmati Allah, bicara tentang zakat, hukumnya wajib. Wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat. Dan tidak boleh bagi orang itu untuk tidak mengeluarkan zakat kecuali dia pasti kena dosa. Dan dosanya dosa besar. Meninggalkan zakat itu termasuk dosa besar. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau sedikit mengulas. Bicara zakat, bicara tentang kewajiban. Dan kewajiban kita harus tahu kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Nabi SAW baginda mulia bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis riwayat Abu Daud kata Nabi SAW, wajibnya zakat atas kalian itu adalah 20 dinar. Zakatnya setengah dinar. Jadi kata Nabi SAW, harta yang wajib dizakati itu 20 dinar. 20 dinar itu berapa? 1 dinar dulu teman-teman. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Jadi kalau 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, maka teman-teman kalau menghitung 20 dinar, ketemunya nanti 85 gram emas. Emas batangan tentunya ya, bukan emas perhiasan yang dipakai, karena nanti beda lagi hukumnya. Emas perhiasan yang dikenakan dalam kehidupan sehari-hari itu beda lagi hukumnya. Tapi ini bicara emas batangan. Jadi dalam hadis dari riwayat Abu Daud kata Nabi SAW, zakatnya dinar itu 20 dinar. Nah 20 dinar itu dizakati sebanyak setengah dinar. Berarti yang dizakati berapa? Yang dizakati 2,125 gram emas. Nah teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sekarang menghitung. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Nabi SAW, zakatnya dinar itu 20 dinar, berarti zakatnya dinar atau emas atau harta, nanti ketemunya 85 gram emas. Kalau dirupiahkan berapa? Katakanlah untuk mempermudah perhitungan ya teman-teman dirahmati Allah. 1 gram emas mencapai 1 juta rupiah misalnya. Berarti ketemunya 85 juta rupiah. Barulah wajib zakat.
secara nisab. Tapi apakah cukup dengan nisab? Jawabannya nggak cukup cuma nisab doang. Karena wajib zakat itu mencakup dua hal. Satu, ada namanya nisab. Dua, ada namanya, selain itu apa? Haul. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas wajibnya seseorang mengeluarkan zakat. Ini namanya nisab. Batas wajibnya berapa? Udah ketemu hadis Abu Dawud tadi rumusnya. Bahwasanya Nabi bersabda zakatnya dinar adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas. Dikeluarkan setengah dinar atau 2,5%-nya. Kalau dirupiahkan zakat mal itu secara nisab, kalau per harga emasnya 1 juta berarti 85 juta. Bagaimana tentang haul? Haul itu pengertiannya secara bahasa adalah 1 tahun. Haul. Makanya sering kita dengar haul, 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 haul. Kalau wastilahan, secara istilahan, tadi kan lughatan ya. Secara istilahan, haul itu maknanya dalam zakat adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu harta yang dimiliki selama 1 tahun penuh dan itu benar-benar miliknya, tidak berkurang walaupun sedikit saja. Ini secara istilahan. Kami ulangi. Jadi namanya haul secara istilahan adalah harta yang dimiliki secara penuh oleh seseorang selama 1 tahun penuh tidak terjadi pengurangan walaupun sedikit saja. Jadi kalaupun dia kurang 1 rupiah pun dia nggak masuk tuh. Kalau dia berkurang 2 rupiah dia nggak masuk tuh. Apalagi berkurang sampai 1.000 rupiah dia nggak masuk tuh. Jadi haul itu kepemilikan penuh 1 tahun. Namanya uang tersebut nggak berkurang sedikit pun, full, benar-benar full dia miliki gitu loh. Kalau contoh, misal, teman-teman qadarullah masyafa'al, per tanggal 1 Ramadan, punya uang 100 juta. 1 Ramadan punya uang 100 juta. Pertanyaan saya, uang 100 juta udah masuk nisab atau belum? Yuk, sudah masuk nisab atau belum? 100 juta. Jawabannya, udah masuk nisab. Tapi pertanyaan berikutnya misalkan, kalau di antara teman-teman qadarullah wa masyafa'al memiliki 100 juta di bulan Ramadan dan teman-teman mau zakati. Ternyata Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah teman-teman punya uang 100 juta itu nggak berkurang selama 4 bulan ini. Masuk bulan Zulhijjah ada namanya lebaran haji, Idul Adha. Terus teman-teman ingin perform menyembeli sapi terbaik, teman-teman misalkan beli di budget range 40 juta. Jadi dari tabungan 100 juta yang mau dizakati selama 4 bulan itu dia berjalan, terkurang untuk beli sapi 40 juta. Jadi kan dia turun jadi 60 juta. Pertanyaan saya, yuk dijawab bareng-bareng. Itu sudah masuk nisab atau tidak 60 juta? Boleh dijawab Ibu Lestari Ekawati. Ibu, kira-kira Ibu Lestari Ekawati hadir? Bisa di-unmute. Kira-kira Ibu Eka, mohon izin, kalau misalkan dari 100 juta rupiah, qadarullah masyafa'al, kemudian beliau membeli sapi seharga 40 juta, sisa 60 juta. Pertanyaan saya, apakah 60 juta sudah masuk secara nisab? Ibu Tini Sustilawati. Ya, 100 juta itu kan masuk ke nisab ya, Ustadz? 100 juta masuk nisab, naam, iya. Terus kalau misalkan turun jadi 60 juta, masuk nisab nggak Ibunda? Menurut hadis Abu Dawud yang tadi di awal. Perkiraan saya kok enggak ya? Karena Naam, digunakan ya untuk... benar. Jawabannya nggak masuk nisab. Kenapa? Karena berada di bawah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, atau yang tadi kita bilang kalau dirupiahkan 1 gramnya 1 juta, 85 juta. Nah yang kayak gitu itu namanya nggak masuk nisab, teman-teman dirahmati Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau nggak masuk nisab, wajib zakat atau enggak? Ibu Wahidah Nur S atau Mbak Wahidah Nur S atau Ibu Septina Damayanti, kira-kira masuk nisab, masuk wajib zakat nggak? Kalau misalkan tadi uangnya ternyata 60 juta.
Kan tadi nggak masuk nisab tuh, udah jelas nggak masuk nisab. Atau Ibu Wahyu Tri Rahmawati. Silakan Ibu Wahyu atau Ibu Wahidah atau Ibu Sukoharjo Hera atau Ibu Septina Damayanti. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. By the way, kalau misalkan ada orang, qadarullah masyafal tadi ya, punya 80 juta, punya 100 juta, terus dia beli sapi 40 juta, tersisa daripada uangnya 60 juta. Ini nggak masuk nisab. Kalau nggak masuk nisab, tidak wajib atasnya zakat, walaupun dia awalnya telah memiliki 100 juta. Kenapa? Karena nggak sampai haul. Nggak ada haul. Haul itu adalah kepemilikan penuh harta itu selama 1 tahun, nggak berkurang walaupun 1 rupiah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini nih bicara tentang zakat. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa emang. Jelasin zakat by Zoom. Insya Allah mudah-mudahan gampang sama-sama kita pelajari ya teman-teman atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi by the way, kembali lagi ya. Hadis Abu Daud. Kata Nabi SAW, wajibnya zakat harta itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu ketemunya 85 gram emas. Jadi kalau bentuknya uang rupiah, katakanlah 1 gram itu 1 juta, berarti 85 juta. Itu dimiliki teman-teman, nisabnya harus sama dengan atau di atas angka tadi. Haulnya itu harta dimiliki selama setahun penuh baru wajib zakat. Kalau baru 4 bulan dimiliki ternyata turun dari angka wajibnya zakat atau nisabnya tadi, berarti nggak wajib zakat. Sampai kapan? Sampai hartanya nanti naik lagi. Sampai hartanya nanti naik lagi, mencapai nisab lagi. Contoh misalkan sekali lagi, saya punya uang 100 juta. Terus saya belikan suatu barang, terkumpul barang itu total, terkumpul misalkan 20 juta. Berarti dari 100 juta uang saya yang sudah jalan 6 bulan katakanlah, itu kekurang 20 juta karena saya beli barang, tabungan saya tinggal 80 juta. Maka saya nggak wajib zakat atas itu. Kecuali nanti nominal saya sama dengan 85 juta atau 20 dinar atau 85 gram emas, atau naik ke atas atau ke atasnya lagi. Nah ini baru namanya nanti wajib zakat lagi atasnya. Dan dihitung lagi, kapan saya punya uang 85 juta atau 85 gram emas atau saya punya 20 dinar. Dihitung lagi tuh teman-teman. Dihitung lagi. Berdasarkan penanggalan tanggal hijriyah baru nanti dikeluarkan setelah 1 tahun. Nah makanya untuk teman-teman yang qadarullah masya'afal berdagang yang kadang dagangannya itu diputar, dipakai buat beli barang lagi, dipakai kulaan lagi. Sekarang misalkan omset katakanlah 200 juta. Itu on omset, kotor kan, belum bersihnya kan. Bersihnya katakanlah misalkan dari 200 juta, misalkan 20%. Berarti kan 200 juta 20%-nya katakanlah berapa tuh? 40 juta ya. 40 juta rupiah tuh. 40 juta rupiah ini dari 200 juta omset. Dia punya uang 40 juta, berarti belum masuk nisab nih. Belum wajib atasnya zakat. Karena belum sampai batas yang Nabi tentukan dalam hadis riwayat Abu Daud tadi. Adapun haul kepemilikan ternyata itu bersih 40 juta tuh, wah, dia kumpul, dia punya tabungan 1 miliar. Wah jelas kalau 1 miliar. Dan dia nggak pernah turun dari angka 85 juta, selalu di atas 1 miliar terus. Jelas ini wajib zakat atasnya setelah dimiliki selama 1 tahun. Itu harta bersih loh ya. Nanti dikurangi 3. Kalau teman-teman nanti pelajari daripada usul fiqh, nanti dipelajari 3 hal. Dikurangi 1 hutang, dikurangi 2 yang namanya titipan atau barang yang orang titipin sama kita, itu bukan barang kita, dikurangi itu. Terus yang ketiga, dikurangi kebutuhan pokok, yang mana kebutuhan pokok itu mencakup kehidupan dengan hal tersebut. Contoh, beli beras, bayar minuman, dan kebutuhan pokok yang kita atasnya benar-benar bisa hidup. Yang kayak tadi saya bilang ya, makanan, minuman. Kalau listrik dan segala macam itu ulama membahasakan itu bukan termasuk kebutuhan pokok. Yang kebutuhan pokok adalah tidak adanya itu kita mati, yakni makan dan minum. Jadi dikurangi harta kita, dikurangi kebutuhan pokok, dikurangi jumlah hutang kalau kita punya hutang, dikurangi juga dengan titipan orang yang orang titipkan pada kita. Ini bicara tentang zakat. Jadi gitu teman-teman yang dirahmati Allah, bicara tentang wajibnya zakat. Kalau misalkan orang qadarullah masyafa'al, qadarullah dia udah punya uang misalkan bahkan 100 juta, itu dimiliki selama 11 bulan.
full 100 juta nggak pernah berkurang sama sekali. Kok di 11 bulan lebih 28 hari dia turun daripada angka yang telah menjadi nisab, tetap teman-teman tidak wajib atasnya zakat, dan dia nanti menghitung lagi kapan dia punya nilai di atas nisab atau sama dengan nisab. Yang tadi saya bilang 85 gram emas atau 20 dinar setara dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang riwayat Abu Daud tadi. Ini bicara tentang wajibnya zakat. Makanya teman-teman, zakat itu mah emang harus kita perhatiin. Nggak boleh nggak kita perhatiin. Apalagi teman-teman yang uangnya banyak, uangnya ratusan juta, miliaran, di atas miliaran sampai triliunan. Mudah-mudahan uang kita atas pertolongan Allah bisa untuk berzakat. Amin ya robbal alamin. Dan ini sekaligus challenge ya teman-teman dirahmati Allah. Challenge dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu jadi hambanya Allah yang mampu berzakat. Mintalah sama Allah. Ya Allah, mampukan hamba bisa zakat ya Allah tiap tahun. Jangan kemudian menjadi orang yang nggak mau berdoa kayak tadi, karena termasuk di antara bagian dari kaum muslimin itu harus kuat, selain daripada kuat militer, kuat fisik, kuat ilmu, kuat ibadah. Di lain daripada itu juga dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasul, mulai jilid yang pertama itu dibahas oleh beliau, muslim itu juga selain dari kuat M, militer, I, ibadah, I, ilmu, K, kekuasaan, muslim juga harus F, kuat secara finansial. Nah, financial planner tuh harus kita punyai. Bisa teman-teman belajar atau bisa teman-teman lihat-lihat podcast tentang milenial melek finansial. Itu juga keren banget sih tentang hal tersebut. Dan dalam Islam pun juga ini sebuah challenging buat kita, sebuah tantangan buat kita supaya tiap tahunnya kita bisa berzakat. Berarti kalau tiap tahunnya kita berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan hamba bisa berzakat, itu kan secara tidak langsung kita lagi minta sama Allah supaya jadi orang yang pantas untuk ngeluarin zakat. Kepantasan itu berarti kita harus punya tabungan standar minimalnya 85 juta, syukur-syukur lebih. Kalau dalam bentuk rupiah per 1 gramnya 1 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman punya emas batangan, tentu itu lebih saya sarankan. Saya menyarankan banget kepada teman-teman kalau bisa teman-teman nabung lewat emas batangan. Beli ya dan biadin. Jadi kalau misalnya teman-teman punya emas batangan, dibeli ya dan biadin. Kemudian ditabung 5 gram, 10 gram, 25 gram, terserah. Atau 1 gram, itu terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan sedikit teman-teman yang dirahmati Allah, kami mendatangkan dari apa yang Nabi ingatkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian itu lebih baik lagi, dan ini emang Nabi menyarankannya. Ada harta di antara yang kalian punya, ini harta yang tidak sedikit pun akan mengalami penyusutan. Nabi menyebutkan 8. Nah, di antara 8 itu, 2 di antaranya adalah emas dan perak. Saya lupa, mohon maaf ya, di kesempatan ini saya lupa 6 item laginya. Cuman saya ingat beberapa aja, seperti gandum dan rempah-rempah lainnya, itu yang Nabi anjurkan untuk kita memilikinya. Tapi 2 yang paling kuat saya ingat, Nabi itu menganjurkan untuk kita memiliki yang tadi, yang namanya emas dan perak. Dan itu juga termasuk di antara sunnah Nabi SAW, terlebih ketika kita mau amalah menggunakan emas dan perak. Wah, ini bahasannya bakal panjang, tapi kita balik ke zakat ya teman-teman. Zakat itu hukumnya wajib. Tapi dia punya 2 syarat. 1, nisab. Nisab itu mencapai batas wajibnya zakat. Dalilnya Abu Daud, yakni 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Atau kalau mau dirupiahkan per 1 gramnya 1 juta misalnya, berarti 85 juta rupiah. Nah, kemudian nggak cukup sampai nisab, tapi dia ada haul. Haul itu artinya kepemilikan penuh selama 1 tahun, tidak berkurang dari nominal 85 juta yang tadi kita disebutkan di awal tadi atau yang setara dengannya. Itu namanya wajib zakat. Yuk, sekarang kita bahas. Tadi dalilnya udah ya, dalil zakat itu ada di Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai ayat 25. Nah, sekarang infak. Nah, tadi kan Ustadz bahas tadi saya dengar infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib tuh kayak apa? Infak sunnah tuh kayak apa? Nah, yuk kesempatan kali ini kita bahas teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Infak teman-teman yang dirahmati Allah, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Apa itu infak wajib? Infak wajib itu adalah nafkah yang suami berikan kepada istrinya tercinta. Nafkah tiap orang itu dibedakan berdasarkan kemampuannya masing-masing memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi nggak bisa matok sama ya, oh wajib nafkah nih sebulan 5 juta. Nggak boleh.
wajib nafkah nih sebulan 10 juta. Nggak boleh mematok. Kenapa? Karena nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami masing-masing. Tapi ulama memberi perincian secara detail. Infak yang suami wajib berikan itu adalah infak yang dengannya terjadi kehidupan. Maksudnya adalah infak untuk menyambung kehidupan. Itu infak wajib bagi suami kepada istri dan anak-anaknya. Contoh, sekarang kita hitung-hitungan. Ini infak wajib ya. Jadi infak wajib itu namanya nafkah, nafkah, infak. Ini kan serumpun nih, serumpun. Jadi nafkah itu hukumnya wajib. Nafkah itu dikeluarkan suami pada istri, bukan istri yang wajib mencari nafkah. Catat baik-baik ya. Jadi istri itu nggak wajib cari nafkah ya Ustadz? Iya, istri nggak wajib cari nafkah. Tapi kalau istri mau berbuat baik, istri mau berbuat baik terus kemudian dia ikut menghidupi daripada finansial keluarganya, istrinya bisnis online, istrinya berdagang, buy online. Apakah itu dibolehkan? Jawabannya dalam Islam dibolehkan. Tapi catat ya, istri yang mengeluarkan harta buat suami dinamakan sedekah terbaik, bukan nafkah. Ada istri bilang sama suaminya, sayang, ini ya aku nafkahin kamu, ini nggak ada sama sekali. Istri kalau ngasih sama suaminya itu namanya sodakoh. Dan sedekah terbaik kalian adalah sedekah yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi untuk perempuan-perempuan yang dia bekerja, berbisnis, atas izin suaminya, terbebas dari fitnah, dan tentu saja semua pekerjaannya tidak terbengkalai dari tanggung jawab rumah tangganya, maka dia menjadi wanita yang bersodakoh kepada keluarganya. Bukan mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Istri nggak ada sama sekali untuk mencari nafkah. Bahkan istri kalaupun di rumah aja, dia nggak berdosa. Suami kalau dia di rumah aja, dia nggak mau mencari nafkah, dia begitu-begitu aja, dia bahkan menggantungkan hidupnya oleh orang tuanya atau mertuanya atau bahkan istrinya, dia nggak boleh dan dia berdosa karena kewajiban suami adalah dia mencari nafkah. Oh iya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalilnya dulu. Apa sih dalil wajibnya infak? Maksudnya wajibnya nafkah. Dalil wajibnya nafkah termaktub di dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat ke-34. Di antaranya adalah wabima anfaku min amwalihim. Bima anfaku min amwalihim. Suami itu arijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan, atas kelebihan yang Allah berikan, wa bima anfaku min amwalihim, dan atas nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Sayang ini nafkah ya. Nah, ulama usul tadi kan menjelaskan bahwasanya nafkah itu kebutuhan wajib. Jadi misalkan di Wonosobo, mohon maaf, di Wonosobo, kebutuhan satu keluarga selama 1 bulan itu cukup di-cover dengan 25 kilogram beras. Yang harga 1 kilonya katakanlah biar gampang ngitungnya 10.000. Beras-beras Cihera gitu misalkan, berarti 250.000. Untuk air minum, misalkan kita butuh selama 1 bulan itu sekitar 6 galon. 1 galonnya misalkan 20.000, berarti berapa? 120.000. Berarti dihitung. 250 tambah 120. 250 tambah 120 berarti ketemunya berapa? 370.000 rupiah. Nah, ini namanya nafkah wajib dari suami kepada istri. Yang penting ada makan, yang penting ada minum. Dan tentu aja ya, nggak cuma beras doang. Misalkan kebutuhan lauk, katakanlah misalkan lauk, oke, sebulan katakanlah 600.000. Sebulan 600.000. Kalau teman-teman dapati 600 tambah 370, wes genapin aja lah 400. Berarti itu 1 juta. Nah, nafkah wajibnya 1 juta ini kepada istri. Tentu ya teman-teman, sekali lagi disclaimer dulu nih, disclaimer dulu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau suaminya menghasilkan 1 bulan sampai ratusan juta, kok ngasih sama istri cuma 1 juta? Ya ini meditnya, koretnya, pelitnya luar biasa nih. Dan dia nggak boleh pelit-pelit kepada istrinya, apalagi kalau dikasih limpahan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala hingga ratusan juta. Nah untuk seorang suami yang qadarullah masyafa'al terbatas, jadi kalau suaminya dananya banyak, dia juga harus royal sama istrinya.
Tapi kalau suami yang qadarullah masyafa'al, gajinya aja cuma 1,4 dan seterusnya, ada yang harus difikirkan satu dan lain hal termasuk biaya pendidikan anak dan segala macamnya. Dia boleh memberi nafkah, yang penting tadi tentang kebutuhan pokok bagi istri dan keluarga terpenuhi. Ini bicara tentang nafkah yang wajib, infak yang wajib, namanya nafkah. Nah sekarang, infak yang sunnah. Apa sih infak yang sunnah? Di antaranya infak yang sunnah adalah di banyak ayat disebutkan bi amwalikum wa anfusikum. Berinfaklah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Ini maksudnya adalah infak sunnah itu infak-infak yang sering kita berikan. Infak untuk pembebasan lahan pembangunan masjid misalkan. Atau infak untuk dakwah misalkan. Infak untuk operasional misalkan. Infak lagi untuk kenceleng masjid misalkan. Infak lagi misalkan untuk kotak amal masjid, musola, langgar, dan seterusnya misalkan. Infak untuk donasi dakwah misalkan. Infak paket internet untuk live streaming misalkan. Nah, model-model infak-infak yang begitu, itu infak-infak yang sunnah. Jadi infak itu lebih kepada apa? Lebih kepada harta. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran itu wa anfaku min amwalihim. Biasanya begitu. Infak itu amwal, bentuknya harta. Infak bentuknya harta. Itulah infak-infak yang sunnah. Nah, nanti teman-teman itu silahkan buka halaman ke-16. Nanti ketika teman-teman melingkari kalimat sodakoh di sana, sodakoh itu teman-teman yang dirahmati Allah, ini sekarang kita bahas. Zakat itu wajib. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah nafkah suami pada istri, yang sunnah adalah infak harta. Nah, sekarang sodakoh. Sedekah itu atau sodakoh dalam Islam hukumnya sunnah, variannya banyak luar biasa. Loh, kok bisa begitu? Jadi sedekah itu, by the way, FYI, for your information, yang namanya sedekah itu nggak harus harta, teman-teman. Yuk, sekarang kita bahas nih. Teman-teman lagi pakai Zoom yang unlimited. At least unlimited ini berbayar dong. Karena yang nggak unlimited itu 40 menit pasti mati. Ini kan pasti ada yang muakifnya. Ada yang sedekah Zoom room-nya kan, room Zoom-nya kan. Saya sedekah room Zoom-nya. Nah, itu juga termasuk sedekah, teman-teman. Namanya sedekah fasilitas. Contoh yang lain, ada orang kok pintar, dia punya ilmu, dia berbagi kepada sesama. Nah, itu namanya dia sedang sedekah ilmu yang dia miliki. Contoh lain, teman-teman misalkan punya tenaga. Dengan tenaga teman-teman, ya yuk bismillah, saya mau repot deh untuk hal ini. Misalkan teman-teman lagi ngadain event apa, Nasyiatul Aisyah ngapain gitu misalkan, ada Nasyiatul Aisyah berbagi, atau misalkan NA ngadain suatu event yang besar, mendatangkan ustadz atau siapa. Nah, ada panitia yang berkecimpung di dalamnya. Panitiain ustadz atau panitiain NA berbagi misalkan. Nah, yang namanya mempanitiakan itu kan dia mencurahkan tenaga di dalamnya. Orang tanpa sadar, yang ini sebenarnya termasuk sodako. Namanya sedekah tenaga. Atau tenaga belum, secara sedekah harta belum, secara ilmu belum, tapi saya punya ide brilian nih. Ide brilian saya, gimana kalau NA mengadakan sebuah tablik akbar besar mengundang Ustadz Adi Hidayat, misalkan kayak gitu ya. Nah, ide ini, oh iya ya, yuk undang yuk Ustadz Adi Hidayat yuk ke Wonosobo misalkan. Nah, ada yang mencetuskan ide itu sebenarnya dia juga bersedekah. Namanya sedekah ide. Jadi sedekah itu nggak melulu tentang harta ya. Kalau infak itu identik infak harta. Tapi kalau sedekah dia bisa berbagai macam varian. Sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah waktu, sedekah ide, juga termasuk diantaranya sedekah uang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang mulia bersabda, al kalimatu thayyibah sodakoh. Sedekahnya al kalimatu thayyibah sodakoh. Kalian mengucap yang baik-baik itu adalah sodakoh. Jadi bahkan teman-teman itu ngomong yang baik-baik. Kalau hari ini teman-teman buat status ya. Kayak yuk update status bismillahirrahmanirrahim. Nah, update status yang baik-baik itu ternyata sodakoh. Makanya sekali-kali teman-teman update aja. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain gitu misalkan. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Gitu. Itu tuh namanya sodakoh juga. Jadi kita berzikir sodakoh. Dan Nabi kan juga pernah bilang dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang lain. Tasbih sodakoh.
kulli tahmidin sodakoh. Fi kulli takbir sodakoh. Tahlil sodakoh. Nahyu anil munkar sodakoh. Wa'mur bil urfi sodakoh. Jadi sedekah itu variannya banyak. Tasbih kata Nabi sedekah. Tahmidnya kalian sedekah. Bertakbirnya kalian sedekah. Bertahlilnya kalian sedekah. Memerintahkan kalian pada yang baik sedekah. Memerintahkan pada yang baik sedekah. Mengajak kepada ketaatan sedekah. Menghindari daripada keburukan itu pun juga sedekah. Dan termasuk menyingkirkan torik anil adza, ada gangguan dikit di jalan, itu juga sedekah. Kita ngeliat ini kerikilnya bahaya nih kalau di tengah jalan. Sebenarnya saya pinggirin kerikilnya, batu kecilnya itu. Itu sedekah juga. Allahu Akbar. Yuk, jadi sampai sini ya teman-teman. Maksudnya sebentar teman-teman rehat dulu, relax. 1 sampai 1,5 menit. Saya mau menslowkan nih. Jadi zakat, infak, sodako. Zis ini hukumnya zakat itu wajib. Infak itu wajib dan sunnah. Jadi infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu apa? Wajib adalah infaknya suami pada istri yang disebut dengan nafkah. Infak sunnah itu apa? Infak mengeluarkan harta di jalan Allah. Sekarang sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi zakat itu wajib, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, sedekah itu sunnah. Sedekah itu tidak melulu identik dengan harta, tapi sedekah bisa kayak tadi, zoom, berarti sedekah fasilitas. Saya mobilnya punya banyak nih, dipakai aja untuk dakwah misalkan. Nah, ini namanya sedekah fasilitas. Terus ada apa lagi? Sedekah selain fasilitas, sedekah kemudian harta, sedekah ide, sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah mengucap kalimat yang baik, sedekah storyin di WA atau di Instastory, story-story yang bagus, yang baik, yang menginspirasi atau ajakan untuk berzikir. Karena Nabi juga bilang, fi kulli tasbihatin sodakoh, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, nyuruh orang berbuat baik sedekah, menahan dari berbuat buruk sedekah, dan terus kemudian menyingkirkan batu atau mungkin ada gangguan kecil dari jalan, ranting aja loh yang bisa membahayakan para pengendara, itu rantingnya kita pinggirin, sedekah juga. Jadi kalau sedekah variannya banyak. Allahu Akbar. Itu teman-teman ya, tentang zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah ya udah gak kerasa 40 menit, 9.40. Tapi mohon izin ya teman-teman, saya sedikit melanjutkan materinya lagi nih. Takutnya nanti ada salah tangkap nih. Jadi begitu dulu, by the way, zakat, infak, sodako secara hukum. Zakat wajib, infak itu wajib dan sunnah, sodako itu sunnah dan variannya banyak. Nah sekarang secara pengertian, lughatan wastilahan. Apa sih arti zakat secara bahasa? Zakat itu artinya, zakah itu artinya suci. Jadi secara bahasa zakat itu artinya suci. Wastilahan, kalau secara istilahan, zakat itu maknanya adalah seorang harta yang dikeluarkan dari seorang hamba, tujuannya untuk membersihkan harta hamba tersebut agar tidak menjadi harta-harta yang khabith, jorok atau kotor. Jadi mohon maaf. Jadi harta kita itu ya harus dibersihin. Gimana caranya? Berzakat, mengeluarkan zakat. Itu cara kita bersihin harta. Tadi hitung-hitungannya di awal, teman-teman ntar balik lagi aja. Nih kalau ini kan karena direkam ya, insya Allah nanti kan dinaikin di YouTube ya. Jadi teman-teman cek aja di YouTube di awal tentang hadis Abu Daud bahwa Nabi bersabda zakatnya dinar itu 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Atau kalau 1 gramnya 1 juta, misalnya, maka harta uangnya 85 juta. Itu yang wajib dizakati. Jadi zakat itu lughatan, secara bahasa artinya adalah suci. Secara istilah artinya sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba yang tujuannya adalah untuk mensucikan hartanya dari harta-harta yang khabith, jorok, kotor, dan seterusnya. Itu definisi zakat. Sekarang definisi infak. Apa sih definisi infak?
Infak itu adalah mengeluarkan juga. Infak itu adalah pemberian yang dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya infak. Maka nggak disebut infak kalau orang itu memberikan bukan di jalan Allah. Contoh, ada orang lagi mau bangun diskotik. Saya mau infak ya buat diskotik. Itu namanya bukan infak tuh. Itu namanya adalah idha'atul mal dalam istilah syariatnya. Menghambur-hamburkan harta pada jalan yang tidak Allah ridhoi. Itu namanya idha'atul mal. Tapi kalau infak itu biasanya adalah untuk syiar agama Allah, untuk banyak-banyak kegiatan yang berkaitan dengan syariat Islam. Itu namanya infak. Sodako pun juga demikian. Diartikan daripada secara istilah, sodako itu adalah hal yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Hal itu maksudnya banyak ya. Tadi kayak saya sebutin, bisa ide, waktu, tenaga, ilmu, harta juga termasuk, dan fasilitas juga termasuk, dan lain-lain segala macam. Itu sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba, bentuknya bisa apa saja untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuk ke keutamaannya. Itu ya, tadi ada yang ngechat dari Mbak Agustina, semoga Allah memuliakan beliau sekeluarga, dan suruh teman-teman yang hadir Zoom, Allah muliakan sekeluarga besar dan kaum muslimin dimanapun berada. Tadi saya bilang begini teman-teman yang dirahmati Allah, kita udah bahas sih tentang artinya, lughatan istilahan, hukumnya juga kita bahas. Nah sekarang saya mau bahas keutamaan ya. Keutamaan infak itu apa aja sih? Keutamaan infak, sodako, zakat. Satu, Allah menjanjikan pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau tak terhingga, atau bahasa paket datanya itu unlimited. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu hasanatan katabahallahu indahu asyra hasana ila 700 di'fin au ad'afin katsira. Kalau ada seseorang itu beramal baik, maka Allah balas 10 kali lipat, au 700 di'fin, atau 700 kali lipat, au ad'afin katsira, atau lipatan yang tidak terhingga. Terserah Allah mau balas berapa. Allah balas 1000, 2000, 1 juta, 1 miliar kali lipat. Itu adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, by the way, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pahala berikutnya, keutamaan apa lagi nih? Kalau tadi kan 10, 700 kali lipat sampai unlimited. Sekarang keutamaan apa lagi kalau saya infak sodako di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau saya mengeluarkan juga zakat dari harta saya. Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi keutamaan orang yang sedekah itu didoakan malaikat. Kata Nabi SAW, tidak ada hari kecuali malaikat turun kepada hamba tersebut dan kemudian mendoakan. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan pahala yang berlimpah kepada mereka yang mensedekahkan hartanya di jalan-Mu ya Rabb. Jadi kalau ada orang sedekah, itu dia dapat doa malaikat fix. Supaya hartanya makin berkembang biak bagus. Hartanya makin barokah. Hartanya makin berlimpah. Hartanya makin bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Ini kalau dia bersedekah. Makanya anjurannya dalam Islam itu teman-teman, bersedekah setiap hari. Walaupun tidak banyak. Atau belum banyak. Meskipun nggak apa-apa juga kalau ada di antara teman-teman sedekah ngumpulin selama 1 pekan, nanti di hari tertentu, misalkan Sayyidul Ayyam, hari Jumatnya, teman-teman kemudian mengeluarkan Bismillah. Nih, sedekah saya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi juga ada yang sebisa mungkin kita keluarkan kullayaum, tiap hari. Kenapa sih Ustadz? Karena Rasul pernah mengingatkan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Emang sih nggak banyak, tapi rutin.
Termasuk juga teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang merutinkan amalan, teman-teman juga pakai rumus ini ya teman-teman yang dirahmati Allah. Tidak ada sesuatu yang secara konsisten dilakukan terus-menerus kecuali dia pasti tumbuh. Jadi pas dalam amal yang Allah cintai kata Nabi, adwamu hawa in qalla, yang sedikit demi sedikit, walaupun qol sedikit, tapi dia rutin terus dia lakukan secara konsisten walaupun sedikit, ini pakai untuk rumus semua kehidupan kita. Kayak belajar. Udah deh belajar dikit-dikit ya. Nggak usah baca buku langsung jegler 100 halaman. Nggak usah. Ya kalau bisa ya bagus. Tapi maksudnya mulai dulu dari 5 halaman. Mulai dulu dari 10 halaman. Baca kitab 5 lembar, 5 lembar, 5 lembar. Pelan-pelan dulu gitu. Termasuk juga buat teman-teman yang lagi skripsian, yang lagi tesisan, yang lagi disertasian. Misalkan ada teman lagi skripsian nih, bismillah. Teman-teman, garap dari sekarang. Ngetik depan komputer 2 lembar. Ngetik 2 lembar. Nggak usah mikir, syarat harus 200 halaman tesis. Nggak usah mikir, wow 200 halaman banyak banget ya. Mulai aja dulu dari sekarang nulis. Nulis 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Udah begitu ya dulu. Kecil. Termasuk juga pengajian. Teman-teman jangan remehin ya. Pengajian yang rutin, walaupun durasinya bentar, cuma 1 jam atau 1 jam lebih, atau bahkan kurang daripada itu. Itu yang Allah cintai. Masya Allah. Kalau sekali besar ya tetap bagus. Sesekali kita tetap ngadain ya tablik akbar. Besar, ribuan orang datang ke tablik akbar itu. Iya itu bagus. Tapi jangan pernah lupakan, istiqomah kita itu diuji dari seberapa rutinnya kita hadir ke majelis ilmu rutin. Jadi begitu teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cintai amal-amal. Emang dikit nggak apa-apa, tapi rutin. Termasuk sedekah. Coba rutin. Ya yang terjangkau yuk bareng-bareng. Yang terjangkau sama kita berapa? 5.000 lah ya terjangkau ya. Bismillah. Step uang 5.000 atau 10.000 gitu. Kasih 300.000 pecahan 10 ribuan. Ini buat 30 hari ke depan. Tiap subuh cemplungin, cemplungin, cemplungin. Itu adwamu hawa inqal. Yang didawamkan walaupun sedikit. Allah cinta banget sama yang begitu. Jadi begitu teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang keutamaan berikutnya. Oh, pertanyaan udah banyak ya. Mohon maaf lagi ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sekitar 3 lagi ya. 3 hadis lagi. Sedekah atau infak atau zakat itu menutup kesalahan sebagaimana nanti api menghapuskan kerak-kerak dari kerak-kerak yang berkarat gitu. Dari panci-panci kita. Nah, sebagaimana kata Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lampau seperti menghapusnya air terhadap api yang sedang berkobar. Atau karat-karat yang nempel di panci-panci besi itu terhapus dengan api. Itu dihapus tuh. Tapi kalau lafaz yang hadis ini adalah kama yudfi'ul ma'unna. Seperti api itu dipadamkan oleh air. Kita banyak dosa, yuk hapus dosa kita pakai sedekah. Hapus kesalahan kita pakai sedekah. Itu keutamaan sedekah. Berikutnya, ini yang terakhir nih. Sedekah dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Halaman ke-17. Wa shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu dapat memadamkan kemarahan atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wasilatur rahim tazidu fil umr. Kata Nabi SAW, rawahu Tabrani, riwayat Imam Tabrani, hadis ini hasan. Sedangkan silaturahim itu menambah keberkahan umur kita. Jadi hadisnya,
Sedekah itu memadamkan amarahnya dan murkanya Allah, sedangkan silaturahim itu memberkahi umur kita. Jadi teman-teman yang mau berkah umurnya, berkah hartanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dilipat gandakan hartanya, sering-seringlah bersedekah. Ini saya lagi menasihati diri saya sendiri dan untuk kita bareng-bareng, yuk bareng-bareng kita rutinkan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah hariannya ada, sedekah pekanannya ada, sedekah bulanannya ada. Silahkan agendakan. Semoga Allah berkahi harta kita jadi harta yang berlimpah, harta yang penuh barokah, harta yang Allah mudahkan nanti kita tunggangi untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, karena ini halaman ke-18 langsung udah kebiasaan keempat ya. Nih, udah kelihatan ya? Nah, kebiasaan keempat. Jadi insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya kalau Allah masih izinkan kita diberi umur yang panjang. Saya mengingatkan sebelum kita buka tanya jawab, wahai hamba-hamba Allah yang mulia hatinya, ketahuilah siapapun manusia di muka bumi ini, sekuat apapun ia, sehebat apapun ia, sekaya raya apapun ia tidak akan pernah bisa mengingkari bahwa dirinya pasti akan mati dan berpulang ke pangkuan Allah. Maka wahai jiwa-jiwa yang masih lalai, wahai jiwa-jiwa yang masih suka bergelimang daripada kelalaian dan maksiat kepada Allah, kembalilah kepada Allah, sadarilah bahwa kita pasti mati cepat atau lambat. Mati itu tidak harus sakit, yang sehat pun bisa mati. Mati itu tidak harus berusia tua, yang muda pun juga bisa mati. Mati itu tidak harus besok, karena hari ini, siang ini, bahkan pagi ini pun kita bisa mati berpulang ke pangkuan Allah. Siapa yang menjamin di antara kita bisa hidup sampai Zoom ini selesai? Gak ada satupun. Maka saya menasihati diri saya dan buat kita bareng-bareng ya teman-teman, persiapkan kematian dari sekarang. Nanti teman-teman mau matinya karena COVID, matinya karena sakit, matinya karena tenggelam, matinya karena tertimpa reruntuhan, matinya karena kebakaran, matinya karena di atas ranjang lagi tidur kemudian bablas gak bangun-bangun lagi. Yakin teman-teman, cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Tetap saran saya, persiapkan kematian sekarang juga dengan persiapan terbaik yang kita bisa persiapkan. Mati akan datang sesegera mungkin, bersiaplah menjemput kematian versi kematian kita yang terbaik. Barakallahu fikum, itu yang dapat saya sampaikan. Yuk kita buka tanya jawab yuk. Mohon izin kami membaca ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita niat zakat, tapi orang tua atau mertua atau saudara dekat kita masih membutuhkan, bolehkah bayar zakat pada mereka sementara orang tua atau mertua sudah diberi semampu kita setiap bulan, tapi masih membutuhkan? Nah, teman-teman dirahmati Allah, orang tua, mertua, saudara kandung kita, dia itu kalau masih kekurangan jadi tanggung jawab kita. Sebelum kita royal keluar, harusnya orang dalam dulu mendapatkan kenyamanan, kesejahteraan dari diri kita yang Allah izinkan mendapat atau diberi kesejahteraan dan kemampuan untuk berbagi. Jadi bicara orang tua, mertua, saudara kandung, itu nggak usah ditanyain lagi boleh zakat apa enggak. Itu harusnya jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang Allah lebihkan kelebihan rezeki. Jadi begitu. Nah, bicara tentang orang yang kepada siapa sih zakat saya harus ngasih? Al-Quran telah menjelaskan gamblang di At-Taubah ayat 60. 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin, 3 gorimin, orang terlilit hutang, 4 amil zakat. Amil zakat boleh nih. Kelima, orang yang mu'alaf. Yang keenam, memerdekakan budak. Ketujuh, ibnu sabil. Kedelapan, fisabilillah. 8 golongan ini teman-teman bisa review kembali di At-Taubah ayat 60. Kepada mereka, mohon maaf, kepada mereka kita memberikan zakat kita. Tapi kalau orang tua, mertua, saudara, itu mah emang udah jadi tanggung jawab kita. Jadi begitu. Tapi kalau kita mau memberikan kepada mereka, ya emang harus mereka yang kita dahulukan sebelumnya. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua.
untuk sedekah atau infak harta suami tanpa sepengetahuan suami, sementara suami menyerahkan hartanya untuk dikelola istri. Niat istri untuk membersihkan dari harta yang diperoleh supaya lebih berkah, bermanfaat untuk keluarga. Apakah boleh? Saya menggarisbawahi ya, suami telah mengizinkan hartanya dikelola oleh istri. Itu digarisbawahi. Maka ketika istri mengeluarkan hartanya yang diberikan suami dan telah suami izinkan untuk dikelola dalam sedekah tanpa sepengetahuan suami, itu boleh. Dan jawabannya boleh. Karena saya menggarisbawahi suami telah mengizinkan untuk dikelola sepenuhnya oleh istri. Dikelola sepenuhnya ini termasuk diantaranya adalah dipakai untuk sodako, dipakai untuk wakaf, dipakai untuk pembebasan lahan misalkan, atau dipakai untuk gelorakan dakwah, dipakai untuk support room meeting Zoom yang beli yang berbayar. Itu juga termasuk bagian dari hal yang dibolehkan. Tanpa sepengetahuan suami Ustadz, karena suami telah mengizinkan untuk dikelola istri sepenuhnya. Kecuali kalau suami bilang, minta laporannya semuanya. Nah, suami juga bilang, pokoknya kalau kamu sedekah, kamu harus izin aku dulu loh ya. Nah, kalau udah ada begitu, maka izin lebih baik. Sayang, ini mau sedekah, sayang kesini. Aku sedekah kesini ya, 1 juta. Oh ya, nggak apa-apa sayang, bismillah. Bismillah, nggak ada masalah. Yang ketiga, untuk sawah berapa nisab zakatnya Ustadz? Sawah itu tergantung, ada 2 part sawah. Sawah yang diairi atau sawah yang, sawah mas semua diairi kali. Ya, maksudnya begini, sawah yang pengairannya bayar atau sawah yang pengairannya tidak berbayar. Ada 2 versi. Sawah-sawah yang pengairannya itu berbayar, zakatnya setiap kali panen 5%. Yang kedua, zakat jika dia, tadi berbayar kan 5% ya. Zakat jika dia tidak berbayar, artinya airnya itu dapat gratis, maka zakatnya 10% di setiap kali dia panen. Jadi begitu, itu bicara tentang zakat sawah. Untuk mobil kendaraan lainnya, apakah kita juga wajib zakat atau hanya sekedar sedekah saja Ustadz? Tidak ada zakat atas barang yang dikenakan. Mobil yang dipakai, rumah yang ditempati, kendaraan yang ditunggangi, emas-emas yang dikenakan di tangan sebagai gelang, kalung, cincin, dan seterusnya. Tidak ada zakat bagi barang yang kita tunggangi, kita pakai, kita kenakan. Tidak ada zakatnya. Terus saya beli mobil nih Ustadz. Alhamdulillah kebeli Pajero Sport harga 600 juta misalkan. Pajero Sport terbaru facelift 2021. Saya pengen sedekah nih sebagai rasa syukur. Silahkan boleh. Tapi nggak ada wajib zakat atas hal itu. Karena itu kendaraan yang ditunggangi. Tapi kalau mau sedekah, boleh. Sedekahkan. Ini ya saya bersyukur banget nih. Saya ikut turut andil wakaf. Misalkan apa gitu. Saya sedekah apa gitu. Saya sedekah Zoom meeting room yang berbayar gitu misalkan untuk NA itu silakan nggak ada masalah, atau keperluan dakwahnya NA yang lain itu silakan, boleh orang mau bersodakoh karena dia beli mobil dan seterusnya. Mohon izin Ustadz bertanya, sedekah kepada siapakah yang paling utama? Nah, pertanyaannya keren banget. Barakallahu fikum. Allah berfirman ketika ditanya lil walidain, mereka bertanya tentang kepada siapa kita memberi sedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jawablah wahai Muhammad, falil walidain wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Dalam Al-Quran itu diantaranya 5 yang disebutkan. Yang pertama adalah kepada walidain orang tua. Yang kedua wal aqrabin, karib kerabat yang dekat. Siapa? Ya kakak kita, adik kita, pak de, tante, om, bude dan segala macam. Kemudian yang ketiga wal yatama, anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang-orang miskin. Yang kelima wabnis sabil, dan orang-orang yang berada di jalanan. Ada 2 versi. Yang pertama mereka yang sedang musafir, yang kedua anak-anak jalanan atau mereka yang terlantar dan seterusnya. Namun bukan cuma itu aja, tapi Nabi juga menganjurkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman, jangan ada yang memakan makananmu, termasuk memakan hartamu, illa taqiyya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Juga bisa di antara teman-teman kalau mau bersedekah, sedekah kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, itu juga sedekah yang utama luar biasa. Sedekah kepada penghafal Al-Quran, Masya Allah, itu besar luar biasa. Barakallahu fikum. Berikutnya.
Bagaimana hukum zakat pada gaji jika dihitung belum sesuai nisab? Jawabannya nggak ada wajib zakat bagi gaji yang belum sesuai nisab. Hukum zakat kepemilikan rumah tidak ada zakatnya karena atas harta yang kita pakai, kendarai, atau kita tinggali dan tempati seperti rumah, itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia mau keluarkan sedekah, tentu saja itu boleh. Bagaimana hukum istri tetap bekerja walaupun dilarang suami karena suami belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Kompleks. Tapi intinya kalau suami memang siap melarang istri bekerja, suami juga harus siap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Intinya begitu. Tapi kalau misalkan rumah tangga belum bisa terpenuhi, tercukupi, istri membantu dalam rangka agar supaya suami tetap mendapat perwira atau wibawanya tetap terjaga, dan ini dalam bentuk sedekahnya istri dalam rumah tangganya, bukan nafkah loh ya, tapi sedekah, tentu itu menjadi pertimbangan. Harusnya suami juga mempertimbangkan hal itu. Karena teman-teman, saya nggak menutup mata juga ya bahwa di hari ini ya kita sedang sama-sama berjuang ya, mencari rezeki yang halal, sama-sama berjuang ya. Tentu nggak mudah juga buat kita mencari uang di hari-hari ini. 50.000 satu hari itu hal yang nggak mudah banget hari-hari ini. Apalagi corona dan segala macamnya itu nggak mudah. Maka istri pun juga bisa menjelaskan pengertian yang baik pada suami. Sayang, ini kita hari ini butuhnya sekian. Qadarullah masyafa'al, sayangku baru bisa memenuhi 25 ribunya. Masih ada 25 ribu lagi yang harus kita cari bareng-bareng. Bismillah, tolong ya sayang, aku diizinkan untuk sama-sama kita melanjutkan kehidupan rumah tangga kita. Itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Tapi tentunya, sekali lagi teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, saya menganjurkan kalau bisa teman-teman bekerja terbebas dari fitnah, godaan laki-laki, fitnah tidak bisa menyelesaikan rumah tangga dengan baik, akhirnya rumah tangga terbengkalai. Saran saya, jualan online. Jualan online. Saran saya silahkan jualan online. Yang nggak perlu keluar rumah, yang nanti nggak perlu kena fitnahnya laki-laki. Kan takutnya kerja sama laki-laki, misalkan kita udah punya suami, kita ngelihat suami orang, wih ganteng banget dia, wah kefitnah kan, takutnya begitu, takutnya begitu. Dan itu hal-hal yang memang telah Allah firmankan, wala taqrabu zina, jangan yang mendekati zina. Jadi begitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saling mengerti satu sama lain. Apalagi di masa-masa ini. Dan garis bawahi tadi ya, kami menyarankan kalau bisa, silahkan teman-teman. Kalau bisa ya, sekali lagi mohon maaf banget. Kalau bisa teman-teman cari rezeki by online tadi. Bisa jualan online yang nggak harus keluar rumah. Sehingga di rumah tuh tetap ke-handle. Dan lain-lain tetap aman terkendali. Begitu ya teman-teman. Terbebas dari fitnah, itu yang paling utama sih begitu. Berikutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf. Mohon izin bertanya Ustadz, silahkan. Bolehkah kita bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal? Jazakumullah khair. Jadi jawabannya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari ahli Muhammad, dari ahli Muhammad, keluarga Muhammad, wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW. Maksudnya, hadis itu Nabi ingin memberikan pahalanya untuk yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Dan untuk umat yang akan datang sampai hari kiamat. Dari hadis Bukhari tersebut menjadi dasar bolehnya kita mengatasnamakan orang tua kita yang telah meninggal, dan itu hukumnya boleh. Barakallahu fikum ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini udah jam 10 lebih 6 menit. Mohon maaf ya kalau kelebihan 6 menit. Insya Allah kita akan tetap memulai on time berapapun yang hadir. Bukan kita menunggu-nunggu yang telat, enggak sama sekali. Tapi saya menghargai yang on time tepat waktu. Dan saya akan selalu menghargai yang on time serta tepat waktu. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan kita masih diberi kehidupan dan umur yang berkah, kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, teman-teman. Ikhris semangat ya. Yuk selalu taat pada Allah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Saya Irfan Rizky. Ini yang dapat kita bahas sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Al birru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan sepenuhnya kepada moderator, kepada Mbak Agustina. Kami silahkan. Fadol Mbak.